Oke teman-teman, kali ini saya ingin sedikit sharing ya, berbagi pengalaman tentang ciri-ciri dari AC yang mampet ya, dan ciri-ciri AC yang freonnya itu tidak lancar ya. Dan untuk penyebab mampet atau tidak lancarnya itu ada penyempitan di pipa kapiler ya. Jadi kalau teman-teman buka casing outdoor ini, di dalamnya itu ada sebuah pipa kapiler teman-teman. Kita coba buka dulu ya. Nah di sana ya, itu yang ada aspal itu sudah diselimuti aspal ya teman-teman. Jadi di sana letak dari pipa kapilernya. Jadi sebelum masuk ke pipa high pressure-nya atau pipa kecilnya di sini, jadi freon itu akan melewati pipa kapiler dulu ya. Setelah dipompa oleh kompresor, masuk ke kondensor, kemudian keluar dari pipa kapiler. Di sini akan dirubah ya, dirubah dari gas yang bertekanan tinggi menjadi gas rendah yang berbentuk cair di sini. Nanti akan masuk ke pipa 1/4 ya. Nah, pipa kecil di sana teman-teman. Nah, keluarnya nanti di sana. Nah, untuk penyebab mampet ya atau freon tidak lancar, itu disebabkan adanya penyempitan pada pipa kapiler. Penyempitan itu bisa kotoran ya, bisa juga oli, itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Nah di sini saya akan coba contohkan untuk ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari pipa kapiler yang mampet. Apa sih ciri yang utama yang teman-teman bisa lihat ya? Oke, ini kita tutup dulu karena ini nggak bagus kalau kondisi hidup ini dibuka karena ampernya nanti akan naik. Oke, kali ini saya akan coba untuk dari ciri-ciri pertama ketika AC mengalami mampet atau buntu pada pipa kapiler. Yang pertama, AC yang pasti tidak akan dingin karena freon yang harusnya dia mengalir ke pipa kecil ke sini, pipa 1/4, pipa tekannya, dia tidak sampai ke sini ya. Yang kedua, teman-teman bisa perhatikan di bagian pipa besar di sini ya. Pipa besar di sini pasti nanti akan ada saljunya. Bahkan nanti salju itu akan sampai ke indoor. Indoor pun bakal penuh ya epapnya sama bunga es. Ya. Itu yang ciri paling bisa dilihat bahwa AC itu mampet. Nah, tapi teman-teman coba dicek dulu ya, sebelum teman-teman memvonis bahwa itu tersumbat ya. Teman-teman harus pastikan dulu. Yang pertama, motor fan berjalan dengan benar. Artinya normal, tidak ada masalah. Motor fan jalan kencang, tidak ada masalah. Ya, yang kedua, AC-nya kotor ya. Kalau AC kotor, otomatis motor fan indoor tidak bekerja secara maksimal untuk menghisap dingin pada evaporator, sehingga nanti akan menjadi di sini tuh ada bunga es ya. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan sebelum memvonis bahwa AC itu mampet. Ya. Nah, setelah teman-teman memastikan ya, teman-teman sudah memastikan fan indoor oke, AC juga bersih, tapi tetap ada pengeblokan di indoor unit atau pipa besar di sini. Ya, biasanya dia ngebloknya itu tebel banget ya. Itu kalau seumpamanya seperti itu sudah dipastikan berarti pipa kapiler ini buntu. Itu teman-teman, itu yang bisa ciri-ciri yang bisa terlihat banget ya. Nah, kemudian untuk memastikannya ya, bisa dengan manifold di sini teman-teman. Ya. Nah, ketika AC mati, tekanan di sini akan normal ya. Kalau dia posisi off itu bisa di 160. Ini untuk R22 ya, dia normal. Ketika dia hidup outdoor ini ya, kalau ini ciri-ciri yang mampet ya, atau buntu mampet total. Ketika nanti kompresor hidup, maka jarum ini akan menunjukkan ke angka 0. Itu sudah pasti. Nah, itu ciri-ciri AC mengalami kebuntuan ya. Contoh seperti ini teman-teman ya. Ini tang ampere tak pasang dulu ya. Ketika mampet, ampere pun ikut turun teman-teman ya. Ampere turun ya. Kemudian kompresor pun akan panas ya.
dan nantinya terjadi overload. Di sini saya ibaratkan jalur pipa kapiler mampet, artinya tidak lancar atau tidak mengalir ke pipa kecil sini. Ini akan saya tutup. Apa yang akan terjadi? Ini saya akan tutup ya, untuk mengibaratkan ini mampet ya. Ini saya tutup. Coba teman-teman perhatikan di manifold, apa yang akan terjadi. Nah, ketika ini saya tutup, otomatis seperti mampet ya, freon tidak keluar. Kita akan coba di sini lihat ya, otomatis di sini jarum akan turun. Nah, seperti itu ya. Ini akan turun teman-teman, seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa sistem freon tidak berjalan atau mampet. Nah, dia akan turun seperti itu, seperti pump down ya. Dia akan turun. Nah, itu tandanya dari AC yang mampet teman-teman. Dan ampere pun turun ya. Bukan naik malah turun. Nah, itu tanda-tanda AC mampet ya. Oke, kita akan balikan lagi. Nah, begitu teman-teman ya. Itu ciri-ciri yang mampet total. Nah, dan suara kompresor pun akan halus teman-teman. Ketika di sini buntu ya, pipa kapiler buntu, tidak bisa sama sekali keluar freon, malah dia halus banget ya. Tapi halus itu bukan halus bagus, tapi halusnya itu nantinya dia panas kompresornya. Akhirnya apa? Lama kelamaan kompresor rusak. Itu yang akan terjadi ya ketika AC mengalami kebuntuan. Nah, kemudian solusinya apa? Solusinya ketika teman-teman mengalami kebuntuan seperti itu, yang pertama adalah flushing dulu ya. Kondensor itu harus di flushing dengan total benar-benar bersih. Kemudian teman-teman harus mengganti pipa kapiler. Pipa kapiler wajib ganti ketika mengalami kebuntuan ya. Jangan sampai teman-teman hanya mengganti kapilernya, percuma teman-teman ya. Karena saya pernah mengalami buntu total ya, buntu total ya, karena di filternya itu numpuk kotoran ya. Kemudian waktu itu saya buru-buru karena udah malam ya. Udah malam, akhirnya saya ganti kapilernya saja. Alhasil seminggu kemudian balik lagi teman-teman seperti itu. Nah, jadi dari sharing ini teman-teman bisa ambil hikmahnya ya. Jadi ketika mengganti pipa kapiler, mengganti kompresor, itu wajib di flushing untuk di kondensornya ya. Agar nantinya kompresor itu bekerjanya secara maksimal. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk solusinya. Itu untuk yang mengalami kebuntuan. Nah, kemudian di sini saya akan coba bahas untuk permasalahan pipa kapilernya tidak lancar ya, atau kurang lancar. Beda sama buntu teman-teman ya. Kalau buntu sama sekali tidak keluar pipa kapilernya. Tapi kalau tidak lancar, itu tetap freon itu ada yang mengalir ke pipa 1/4 sini. Itu ada yang mengalir. Nah, ciri-ciri yang paling gampang ya diceknya itu dilihat dari tekanan analiser di sini teman-teman ya. Kalau seumpamanya tidak lancar freonnya, tekanan di analiser di sini ini naik turun teman-teman. Ini tidak stabil sama sekali ya. Dia kadang turun ke sini ya, turun, dia nanti naik lagi ya, turun lagi dan naik lagi. Bahkan kita mau ngecek ampere pun susah kalau kondisi seperti itu, karena nanti ampernya nggak mau diem di sini. Naik turun di situ. Nah, dan kalau didiamkan ya, yang terjadi adalah nanti kompresor akan rusak teman-teman, kelamaan akan rusak. Nah, penyebabnya dari apa mas? Nah, penyebabnya adalah biasanya kalau untuk AC-AC lama ya, AC-AC yang udah usia seperti ini, kalau mengalami seperti itu filter, kalau yang pakai filter atau pipa kapilernya itu ada kotoran ya, jadi menghambat dari aliran si freon tadi ya. Berbeda dengan buntu ya teman-teman, ini menghambat alirannya, jadi nggak lancar, kadang nggak lancar ya. Sehingga akan menimbulkan ampere tinggi, kompresor panas. Nah, jadi seperti itu untuk kalau nggak lancar tekanannya, teman-teman bisa lihat dari tekanan manifold di sini ya. Nah,
Kalau untuk R32 ya, atau keluaran terbaru, ternyata di sini di analiser sini ini naik turun ya, padahal AC-nya itu belum lama banget. Itu kenapa? Nah, biasanya yang paling sering terjadi adalah saat pemasangan baru tidak divakum, teman-teman ya. Tidak divakum, akhirnya udara banyak di dalam, akhirnya freon bercampur udara dan oli ya. Karena gini, kalau untuk AC terbaru R32 R410 dia menggunakan oli sintetik. Oli sintetik itu haram ketemu udara, teman-teman ya. Ketika nanti ketemu udara, dia akan menjadi seperti kalau udah parah ya, olinya nanti akan ketemu udara gitu, nanti akan menjadi gel. Gel itu nanti akan masuk ke pipa kapiler. Nah, disitulah yang akan menghalangi laju dari freon. Itu yang pertama. Kalau yang tahap ringannya biasanya dia akan terjadi gelembung sebelum masuk ke pipa kapiler. Nah, yang terjadi adalah gelembung udara tadi akan menghalangi aliran freon ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Untuk yang tidak lancar ya, nah, bisa juga dari AC yang mengalami kebocoran. Jadi gini, AC bocor freon, kemudian teman-teman hanya melakukan pengisian ulang terus ya, mengulang-ulang terus, habis diisi, lama-lama oli yang kompresor itu naik ya, nanti akan mengendap lama-lama di pipa kapiler tadi, teman-teman ya. Nah, itu juga yang bisa menimbulkan tekanan tidak stabil karena aliran freon itu tidak lancar, teman-teman. Itu juga bisa menyebabkan hal seperti itu. Nah, untuk solusinya yang tidak lancar seperti apa? Saya pribadi biasa saya langsung flushing. Biasanya itu oli, kalau AC-AC terbaru itu biasanya oli. Yang ada di pipa kabel itu yang nyumbat itu oli, bukan kotoran. Habis flushing, teman-teman ganti olinya. Karena oli kalau memang dari awal tidak divakum, oli tadi akan rusak, teman-teman, tercampur udara. Nah, itu untuk solusinya yang memang permasalahannya mampet ya. Permasalahannya itu freon tidak lancar ya. Jadi ada metodenya seperti itu. Jadi freon buang, flushing di bagian kondensor dan pipa kapilernya, kemudian olinya bisa diganti ya. Jadi seperti itu, teman-teman, itu yang tidak lancar ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk ciri-ciri AC mampet dan ciri-ciri dari freon tidak lancar ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya atas informasinya untuk sharing kali ini.